Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya nanti akan menjelaskan materi-materi di bidang bahasa Inggris. Materi-materinya tadi diantaranya yaitu simple past tense, past continuous tense, dan past perfect tense. Teman-teman saya yang akan membantu saya nanti diantaranya yaitu Muhammad Farid Jakwan, Muhammad Ridho Afrizal, Eri Herawan, Dila Istiana Pradana, Muhammad Imam, Amanda Fadila, Desi Asnita, Pancadarma Wijaya, dan saya sendiri Ahmad Najri. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau. Kalimat tersebut biasanya ditandai dengan kata-kata yesterday, ago, dan this morning, dan ditempatkan pada akhir kalimat. Selanjutnya yaitu kalimat positif. Dalam kalimat positif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat verbal, yang kedua kalimat nominal. Di sini saya akan menjelaskan kalimat verbal saja karena nanti kalimat nominal akan dijelaskan oleh teman saya. Kalimat verbal merupakan suatu kalimat yang di dalamnya mengandung unsur kata kerja. Rumusnya diantaranya yaitu subjek ditambah verb kedua atau kata kerja kedua ditambah objek atau komplement. Tense beraturan dibentuk dengan akhiran ed dari infinitif. Untuk kata kerja yang tak beraturan tidak ada rumusan khusus sehingga harus dihafalkan sesuai dengan kaidahnya. Contohnya to work jadi work it, to ask menjadi ask it. Jadi akhiran itu ditambah ed. To work akhirannya k, maka ditambah dengan ed. Jadi kit. Kecuali verb yang berakhiran dengan huruf e, maka perubahannya hanya ditambah dengan ed atau dengan d saja. Contohnya itu to love. Akhirannya e, maka ditambah dengan ed. Jadi love it. To bake. Akhirannya e, maka dia di belakangnya itu menjadi ditambah dengan ed aja. Jadi bake it, dan begitu seterusnya. Apabila infinitif atau verb 1 berakhiran dengan huruf y yang didahului dengan huruf vokal, maka verb 2 atau kata kerja kedua dibentuk dengan menambahkan ed saja. Contoh, to enjoy menjadi enjoy it. To obey menjadi obey it. Kan dia di akhirannya y, maka di belakang y itu harus tambah dengan ed. Seperti itu contohnya. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terdahulu yang dijelaskan oleh teman saya. Sedangkan apabila infinitif berakhiran dengan konsonan yang didahului oleh vokal dengan merangkap konsonan tersebut kemudian ditambah ed yang berlaku untuk satu kata. Example, to admit, admitted, to beg, begged, to submit, submitted. Bila infinitif berakhiran dengan y yang didahului konsonan atau huruf mati, maka verb 2 dibentuk dengan mengubah y menjadi i, kemudian ditambah ed. Example, to carry, carry it, to try, try it, to cry, cry it. Kalimat nominal merupakan kalimat yang di dalam kalimat tersebut tidak terdapat unsur kata kerja. Biasanya berupa kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan komplement-komplement lain. Subjek ditambah was atau were, dan non-verb ditambah objek. Contoh, they were a famous gang when senior high school. She was a good teacher. Kalimat positif, I was,
You were. He, she, it was. We were, they were. Kalimat negatif. I was not, wasn't. You were not, weren't. He, she, it was not, wasn't. We were not, weren't. They were not, weren't. Was kalimat interrogatif. Was I? Were you? Was he? She? It? Were we? Were they? Kata kerja be atau was, were hanya dapat digunakan jika dalam predikat dihadirkan kata sifat adjektif, kata keterangan adverb, dan kata benda noun. Berikut contohnya. Adjektif. It was cold yesterday morning, but it is not too cold now. Adverb. Cornelia is in Jakarta right now. Several months ago, she was in Argentina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noun. Britney was a funny girl when she was a child. Now she is famous singer. Yesterday I worked at the office. It was not my day off. 3. Cindy. 2. Kalimat negatif. Contoh kalimat negatif. They didn't invite her to the party, so he didn't. Susan didn't submit her assignment on time. Kalimat nominal dalam kalimat nominal negatif dapat dirumuskan. Contoh, the hotel was very expensive. They were able to go because they were very busy. Sekian, terima kasih. 3. Kalimat tanya, interrogatif. Kalimat tanya dalam kalimat verbal dirumuskan did plus S plus verb 1 plus OC. Contoh, did the student understand your lesson? Interrogative adverb merupakan kata keterangan tambahan yang dipakai untuk mengajukan pertanyaan. Ada beberapa bentuk interrogative adverb, yaitu A. Interrogative adverb of time, when. When did you come? B. Interrogative adverb of place, where. Where did you go yesterday? C. Interrogative adverb of manner, quality, or style, how. How did you do that? D. Interrogative adverb of cause or reason, why. Why did you leave me? Kalimat nominal. Kalimat ini dirumuskan was, were, plus S plus OC. Contoh, was they in the house last night? Catatan, apabila sebuah kalimat yang terdiri dari dua klausa yang dipisahkan oleh when, maka kejadian klausa when terjadi yang pertama. Contoh, I stood under a tree when it began to rain. First, the rain began. Second, I stood under a tree. Kegunaan simple past tense. Ada beberapa kegunaan simple past tense, yaitu yang pertama, simple past tense digunakan untuk menyatakan peristiwa pada masa lampau. Contohnya, Indra play football yesterday. Dominic called Sinta for birthday party invitation 3 hours ago. We went to Borobudur Temple last week. They ate ramen at Braga last night. 2 days ago, a postman came to give me a letter. Yang kedua, simple past tense digunakan untuk menyatakan periode waktu masa lampau. Contohnya, she lived in Roma for a long time. The train arrived late yesterday. John left library at 10 o'clock last night. They were a concert on 7 January at Gazebo. I stayed at library. Just want to see you in the Monday, but you didn't come. Yang ketiga, simple past tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan di masa lampau. Contohnya, he always broke the camera. School start at 7 o'clock in those days.
Yang terakhir, simple past tense untuk menunjukkan bahwa beberapa kegiatan berlangsung berturut-turut di waktu yang lampau dan merupakan kegiatan utama dalam suatu cerita. Contohnya, he hurriedly put in the letter in an envelope, stamped it and ran out to find the nearest pillar box. I tried to wake up early and ran to bedroom after I know that I'm late. We love to see and walk around the garden. She tried to calm down. Herself because she worried about her school. They studied together, got the same exam, and got the same score. Selanjutnya pada materi past continuous tense. Tense ini dipergunakan untuk menggambarkan atau mengungkapkan suatu aktivitas yang masih sedang dilakukan pada saat tertentu di masa lalu. Saat tertentu tersebut memiliki keterangan waktu tertentu atau berupa aktivitas yang dapat dipakai sebagai indikator petunjuk waktu di masa lalu. Rumus: subject plus to be plus verb ing plus object subject plus to be plus not plus verb ing plus object to be plus subject plus being plus object. Fungsi dari past continuous tense ini yaitu digunakan untuk menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung atau berlangsung pada waktu lampau ketika perbuatan lain terjadi. Contoh: we were playing in the garden when the postman came. Kami sedang bermain di taman ketika tukang pos datang. Contoh 2. While he was crossing the street, he saw an accident. Saat saya sedang menyeberang jalan, saya melihat kecelakaan. Dapat digunakan tanpa keterangan waktu untuk menunjukkan suatu perkembangan lambat. Contoh: the sun was rising. Matahari sedang terbit. The cloud was moving slowly. Awan itu bergerak perlahan. Untuk menunjukkan bahwa suatu kegiatan sedang berlangsung pada saat tertentu di masa lampau. Contoh: at 10 o'clock last night, I was reading a book. Pada jam 10 tadi malam, saya sedang membaca buku. Naomi, Robin, and I were checking our text 2 hours ago. Nami, Robin, dan saya sedang memeriksa tugas kami 2 jam lalu. Untuk menunjukkan bahwa suatu kegiatan di masa lampau berlangsung untuk waktu yang lama. Contoh: people were rushing about the house all morning, trying to get everything ready for the wedding. We were flying cars all night last night. I was doing exercise all day in Monday morning. I was doing exercise all day in Monday morning. So she was cleaning the house before his mom came from market. Husna was reading a car to go to market this afternoon. Apabila ada dua kegiatan berlangsung pada waktu yang sama di waktu yang lampau. Contoh: Will Nero was flying, the fiddle-drum was burning. Saat Hero sedang bermain biola, Roma sedang terbakar. Contoh kedua: I was sweeping the floor when my mom was cooking. Saya sedang menyapu lantai ketika ibu saya sedang memasak. Terima kasih. Bentuk pasif. Dalam bentuk pasif, simple past tense dapat dirumuskan subject plus were or were plus past participle plus by plus object. Contoh: American continent was found by Columbus. Benua Amerika ditemukan oleh Columbus. The Arab people were invited by Muhammad to accept Islam.
orang-orang Arab diundang oleh Muhammad untuk menerima Islam. Dalam bentuk pasif, past continuous tense dapat dirumuskan subject plus was or were plus being plus past participle plus by plus object. Contoh, all the trees were being cut down by them. Semua pohon ditebang olehnya. A cake was being made by him. Kue sedang dibuat olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang past perfect tense, yaitu sebuah tense yang menjelaskan kejadian atau peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa di masa lampau terjadi sebelum waktu spesifik. Tense ini juga mengapresiasikan tindakan di masa lalu sebelum tindakan lain terjadi. Merupakan bentuk waktu untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang telah selesai sebelum perbuatan lain dilakukan di masa lampau. Rumus dan contoh kalimat. 1. Bentuk nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan berupa kata kerja. Karena itu maka digunakan to be. Bentuk positif dari kalimat nominal adalah subject plus had plus been plus adjektif kata sifat atau adverb keterangan atau noun kata benda. Bentuk negatifnya ialah subject plus had plus not plus been plus adjektif atau adverb atau noun. Bentuk dari kata tanya adalah had plus subject plus been plus adjektif adverb atau noun. 2. Bentuk verbal. Bentuk verbal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja. Contohnya adalah positif subject plus had plus verb 3. Negatifnya subject plus had plus not verb 3. Tanya had plus. Contoh kalimat. Kalimat dalam bentuk nominal. Kalimat positifnya, she had been at house. Dia sudah berada di rumah. Kalimat negatifnya, she had not been at house. Dia sudah tidak berada di rumah. Kalimat tanyanya, had she been at house? Apakah dia sudah berada di rumah? Kalimat dalam bentuk verbal. Kalimat positifnya, Gigi had gone to the market before Kyle woke up. Gigi sudah pergi ke pasar sebelum Kyle bangun tidur. Kalimat negatifnya, Gigi had not gone to the market before Kyle woke up. Gigi belum pergi ke pasar sebelum Kyle bangun tidur. Kalimat tanyanya, had Gigi gone to the market before Kyle woke up? Apakah Gigi sudah pergi ke pasar sebelum Kyle bangun tidur? Time signal. When, ketika. How long, berapa lama. Before, sebelum. After, sesudah. As soon as, secepat. Until, hingga. Already, sudah. Just, hanya. Never, tidak pernah. Not yet, belum. Jika kalimat verb 3 contohnya, talked. Penggunaan contoh kalimat. Menceritakan atau menyatakan sebuah tindakan atau perbuatan yang sudah selesai terjadi di masa lalu sebelum tindakan lain di masa lalu terjadi, atau rumus had plus verb 3. Example, you had studied math before you moved to Los Angeles, atau kamu sudah belajar matematika sebelum pindah ke Los Angeles. You had not studied math before you moved to Los Angeles, atau kamu belum belajar matematika sebelum ke Los Angeles. Had you studied math before you moved to Los Angeles? Apakah kamu sudah belajar matematika sebelum pindah ke Los Angeles? Digunakan sebagai kalimat pengandaian atau conditional sentence. Rumus IV plus S plus past perfect plus will have plus verb 3. Example, if we had known the answer, we would have told you. Atau seandainya kami tahu jawabannya, kami akan mengatakannya padamu. Digunakan sebagai kalimat tak langsung atau report speech, yaitu kalimat yang digunakan untuk menjelaskan perkataan seseorang atau kalimat yang dapat mengubah dialog menjadi kalimat biasa. Example, Lia,
I have searched all the rooms, atau saya sudah mencari semua kamar. Zio, Lia said she had searched all the rooms. Lia mengatakan bahwa dia sudah mencari semua kamar. Digunakan untuk menunjukkan frekuensi suatu perbuatan atau kejadian di masa lalu. Example, Zio had visited this park twice, atau Zio telah mengunjungi taman ini 2 kali. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami.